Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para penjajah, para asatidzah, Al-Karam Bapak Haji Syarif, Al-Karam Bapak Haji Fuad, Al-Karam Bapak Haji Amir, Al-Karam Al-Ustaz Dr. Andas, Al-Karam Al-Ustaz Silmi Aziz LC, Al-Karam Al-Ustaz Hasbullah. Berkhusus salam penghormatan ini saya sampaikan untuk guru kita Al-Karam Al-Ustaz Dr. Andas Muhammad Sani. Kita doakan guru kita beserta para orang tua yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah permudah segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir di majelis ini, semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Semoga dengan barokah kita hadir di majelis ilmu, semakin dekat kita dengan Allah, semakin sambung hati kita dengan Allah. Allah permudah segala urusan kita, Allah bereskan semua permasalahan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah berkahi dan perindah hari-hari kita. Dan semoga putra-putri kita, keluarga kita yang hingga saat ini belum sujud, belum sholat, semoga dengan barokah majelis ilmu Allah berikan taufik hidayah kepada mereka semua, mudah untuk sholat, mudah untuk menutup aurat, sehingga kita semua bukan hanya berkumpul di dunia, tapi juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk wali kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah lalu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman An-Nuri, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, wal Imam Bukhari wa bin Ahmad bin As-Saffar wa Shalih bin Musa Hamid wa Habib wa Qadir Syekh Ali Asqalani wa Jibil Awliya wa Raqab Anjal wa Tasari wa Jibil Syari Jabi Abadina wa Mahatina Jadai Jadatina wa lakunatin salihah wa hadati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya suatu hari ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayu shadaqati a'dhamu ajran?" Wahai Rasul, sedekah apa yang pahalanya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta shaddaqa wa anta shahih." Engkau bersedekah sedangkan badan kamu masih dalam keadaan sehat. Lagi sehat-sehatnya sedekah, itu sedekah yang paling besar. Kemudian taksal faqra wa ta'malul ghina, sedekah yang paling besar pahalanya ialah ketika engkau takut fakir dan engkau sedang berangan-angan menjadi orang kaya. Jika engkau takut menjadi miskin, engkau sedekah, itu pahalanya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Jangan tunda-tunda sedekah sampai nunggu nyawa udah di kerongkongan. Ya, kalau udah sakit, udah nggak bisa apa-apa sedekah, ya memang udah waktunya. Ya, jadi
Jadi yang paling afdal apalagi sehat-sehatnya, lagi seger-segernya, ya. Ketika lagi takut miskin itu sedekah, itu paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan udah nggak berdaya di kasur baru berkata li fulan kada, wali fulan kada, wakot kana li fulan. Nih duit ini bagi kepada si fulan, duit ini bagi kepada si fulan, duit ini bagi kepada si fulan. Ya, yang memang udah mau mati itu. Ya, disebutkan oleh Abu Darda, "Mathal ladzi yunfiqu aw yu'ti indal maut kalladzi yu'ti idza syabi'a." Orang yang sedekah sedangkan dia udah mau mati. Udah mau mati sedekah atau udah mau mati, ya. Udah sakit berat baru mau membebaskan budaknya. Itu seperti orang yang memberi hadiah sedangkan dia dalam keadaan kenyang. Jadi makan lebih, kenyang dia. Ya kasih orang agak berat. Yang berat itu ketika kita lapar, tinggal itunya kita kasih orang, itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala yang paling besar juga ialah as-shadaqatu ala dirrahimil kasih. Sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah sedekah kepada kerabat yang jutek sama kita, kerabat yang judes sama kita, kerabat saudara yang kalau melihat kita melengos, di belakang jelek-jelekin kita, di depan nyuekin kita. Nah, itu pahala yang paling sedekah sama dia tuh pahala yang paling besar. Kenapa? Karena yang pertama pahala silaturahim dan yang kedua pahala melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu kita ngapain gua kasih dia? Ya, mending gua buang di duit daripada dikasih dia. Itu hawa nafsu kita. Ya, tetapi Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sedekahkan, ya, kepada kerabat yang paling jutek, kepada kerabat yang paling judes. Itu pahalanya paling besar. Yang pertama pahala silaturahim, yang kedua adalah pahala melawan hawa nafsu. Dikisahkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala rajulun, dahulu ada seseorang berkata, la atasaddaqanna bi shadaqatin. Aku bertekad mau sedekah ini malam. Ini aku bertekad mau sedekah. Fa kharaja bi shadaqatihi, dia keluar malam hari bawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi sariq. Ya, dia niat mau sedekah, mau ngasih orang miskin, ternyata salah ngasih. Yang dikasih ternyata pencuri, maling yang dikasih, ya, atau begal yang dikasih. Fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqa ala sariq. Pas di pagi hari, rame orang. Ya, semalam tuh si maling dapat rezeki nomplok. Ya, datang orang dia tuh ngasih sedekah gede banget. Ya, dia dengar, ya Allah, ini salah ngasih berarti semalam. Niat mau ngasih orang miskin, malah yang ada kasih pencuri. Nyesek gitu. Nyesek. Ya, nyesek. Ya Allah, salah ngasih. Faqala Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. La tasaddaqana bi shadaqatin. Malam ini saya mau sedekah lagi. Kemarin udah salah alamat kemarin. Malam ini aku mau sedekah lagi, mau nyari orang miskin lagi. Ya. Jadi dia memang mau sedekah diam. Malam hari keluar lagi dia bawa sedekahnya. Fa kharaja bi shadaqatihi fa wada'aha fi yadai zaniyatin. Dia keluar nyari orang miskin. Oh, ini orang miskin. Dikasih sama dia. Ya, kasih kepada seorang wanita. Asbahu yatahaddatuna. Pas di pagi hari ramai lagi tuh kampung. Ya, tusuk tiga al-laila ala zaniyah. Oh, semalam tuh ada pelacur dapat rezeki nomplok. Ya, rezeki nomplok tuh pelacur. Dengar lagi dia, ya Allah, salah lagi. 2 kali salah ngasih. Ya. Ini gimana nih? Faqala Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala puji bagi Engkau. Ya. Ala zaniyatin. Semalam saya salah ngasih ya Allah. Saya kasih kepada pezina pelacur.
La tasaddaqanna bi sadaqatin, malam ini saya bakal sedekah lagi ya Allah. Fa kharaja bi sadaqati, dia keluar lagi dari orang miskin. Fa wada'aha fi yadai ghaniyin, ternyata dia kasih kepada orang kaya. Tahu dari mana? Fa asbahu yata'addatsuna busuddiqa ala ghaniyin. Ya, pasti pagi hari geger lagi ke kampung. Ya, semalam tuh orang kaya orang dapat rezeki nomplok, ya Allah, salah ngasih lagi nih. Ya, Allahumma lakal hamdu ya Allah. Segala puji bagi Engkau, ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. 3 kali saya salah ngasih ya Allah. Pertama, saya kasih kepada maling. Kedua, saya kasih kepada pelacur. Ketiga, saya kasih sama orang kaya. Fakutiya fakila lahu amma sadaqatuka ala sarikin fala'allahu an yasta'iffa an sarifatihi. Kemudian di malam harinya dia mimpi, ada yang berkata, ada malaikat yang berkata, adapun sedekah engkau kepada maling, ya bisa jadi, ya berkat sedekah engkau dia berhenti jadi maling, ya udah gak usah sedih. Tetap tuh nggak salah transfer, tetap nyampe ke saldo rekening pahala kan? Udah nggak usah khawatir. Bisa jadi tuh maling tobat jadi maling. Berkat ente kasih gede tuh buat modal dagang dia, berhenti jadi maling. Wa amma zaniyah, adapun sedekah engkau kepada pelacur, fala allaha an tasta'iffa an zinaha. Bisa jadi dia berhenti jadi pelacur dikarenakan udah dapat uang gede, dia bisa kerja, dia bisa buka bisnis, dia bisa dagang. Wa ammal ghani, adapun sedekahnya engkau yang kau berikan kepada orang kaya, fala allahu an ya'tabira, bisa jadi dia ngambil pelajaran. Ya, fayunfiqa mimma a'tallah, bisa jadi dia ngambil pelajaran. Ya Allah, ini orang royal banget ini. Ya, saya juga pengen nyontoh kayak begini. Akhirnya orang kaya yang pelit menjadi orang yang dermawan. Syarhul hadis, syarah daripada hadis ini, hadil qissah hadathat li rajulin min bani Israil. Jadi kisah ini ya dikisahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW mengenai seorang lelaki dari kalangan Bani Israil. Akhbaro anha Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna hadha ar-rajul li salatihi wa taqwahu azama ala an yatasaddaqa khufyatan an a'yunin nas. Jadi Rasul sedang bercerita, ya dulu ada seorang lelaki dari Bani Israil, orang yang baik, orang yang bertakwa, dia bertekad pengen sedekah secara sembunyi. Dia nggak mau sedekah diketahui oleh orang, ya karena sedekah sirri, ya sedekah secara sir itu dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah sir bisa juga kita beli barang, kita belanja, ya kita beli barang, kita tahu nih, ini harganya mah cuma 80.000 ini. Ini di mana-mana cuma 80.000, dia jual 100.000. Ya udah nggak apa, niatin dalam hati Pak, nggak apa-apa nih Anda beli 100, Anda niat 20.000-nya sedekah, itu juga sedekah sir. Ya. Fadha abalailan fi hadananir, dia malam hari keluar bawa uang di dinar. Wa dafa'a ila rajulin dhanna annahu fakir, dia kasihkan kepada seorang laki yang dia sangka orang fakir. Fa asbahan nas yatahaddatsuna bi khabaris sarik alladhi tusaddiqa alaih. Ternyata ya di pagi hari itu kampung geger, orang-orang cerita ternyata yang dapat sedekah itu adalah penjuri. Wa wasala al-khabaru ila al-muhsin al-munfiq, yang mana berita tersebut sampai ke telinga orang yang baik ini, sampai ke telinga orang yang sedekah ini. Faqala ya Rabb waqa'tu sadaqati fi yadi sarik ka'annahu dhanna annaha la tuqbal indallah. Ya, ini ada penyesalan ini. Yang orang yang baik ini, orang yang bertakwa ini, dia hatinya, ya Allah, ini saya salah ngasih ya Allah, saya kasih kepada pencuri ya Allah. Ya, dia menyangka bahwasanya sedekahnya ditolak oleh Allah. Salah lama, dia menyangka sedekahnya
tidak akan sampai kepada Allah. Wa azama ala an yatasaddaqa bi ghairihi. Makanya dia bertekad mau sedekah lagi. Ya. Mungkin kalau nggak salah dia udah sekali doang sedekahnya. Ini karena salah, akhirnya mau sedekah lagi. Faja'a lailatan bi sadaqatihi. Fa wada'a fi yadi imra'atin miskinatin. Ya, akhirnya malam kedua dia keluar lagi, dia lihat ada perempuan miskin. Ya, kata dia, ini orang perempuan miskin. Dikasih kepada dia. Nah, pas di pagi hari ternyata tersebar berita wanita yang malam hari dia kasih sedekah adalah seorang pelacur. Kemudian apa? Dia berkata, ana akhfaitu shadaqah tiba-tiba awajib fa waqatu fi yadi zani. Ya Allah, aku udah sembunyi-sembunyi sedekah ya Allah. Berharap mendapat ridho Engkau ya Allah. Aku enggak mau orang lain tahu. Ternyata aku salah ngasih. Saya kasih kepada pelacur. Ya. Kemudian di malam yang ketiga dia niat bersedekah lagi, ternyata salah ngasih juga, dia ngasihnya kepada orang kaya. Faja'ahu malakun finnaum. Kemudian malaikat Allah utus untuk masuk ke dalam mimpi orang soleh tersebut. Faqala lahu innallaha qad qabila shadaqatak. Sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu. Semua sedekahmu malam pertama Allah terima. Malam kedua Allah terima. Malam ketiga juga Allah terima. Amasariku, adapun pencuri tersebut fala'allahu yasta'ifu anil haram. Bisa jadi berkat sedekah engkau itu duit halal, kau ikhlas karena Allah, bisa jadi itu dapat merubah kehidupan dia yang tadinya menjadi pencuri menjadi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau lagi sama barang-barang yang haram. Wa amma zaniyah fala'allaha tastagni fatakuffa aniz zina. Yang kedua, kau berikan kepada pelacur, bisa jadi berkat duit kamu dia menjadi kaya. Dia tidak perlu lagi untuk melacur, sehingga dia berhenti dari perbuatan zina. Ku amal goni, terkadang juga pelacur menjadi pelacur kan dikarenakan apa? Ekonomi. Ya, sedekah kau gede, akhirnya apa? Dia udah gak butuh lagi tuh. Ya, dia udah kaya, gak butuh lagi melacur, jadi berhenti. Ku amal goni. Adapun orang yang kaya, fala'allahu antabihu an ghaflati wa yattaqidu. Bisa jadi itu orang yang kaya jadi sadar. Ya, yang tadi kaya pelit jadi sadar ya. Jadi sadar dari kelalaiannya. Bisa jadi mengambil nasihat bi ihsanil ghair, sehingga dia bisa berbuat baik kepada orang lain. Kan terkadang nih, ya, ini orang kaya hanya dikatakan satu bungkus ngomel. Itu kalau Jumatan kan biasa tuh ada nasi apa ya? Nasi barokah ya? Nasi apa namanya? Jumat berkah. Ya, Jumat berkah. Ini ada orang kaya, wah duitnya miliaran. Ya, tahu dari mana? Oh dia nawar rumah miliaran semua. Nah, ini Jumatan dia nggak dapat nih. Nasi itu nggak dapat nasi. Ngomel sama pengurus. Saya nih biasa dapat. Kok kali ini gak dapat katanya? Diceritain sama pengurus. Ente makanya ente naruh di sini, bukan minta nasi. Ya, nah bisa jadi kata malaikat ini, bisa jadi itu orang kaya yang bakhil. Bisa jadi dia sadar dari kelalaiannya, sadar dari bakhilnya, menjadi orang yang dermawan. Wa yunfiqu mimma razaqahullah. Bisa jadi dia berinfak dari rezeki yang telah Allah berikan kepada dia. Waqad qabilallahu shadaqatak, waqad qabbalallahu shadaqatak. Allah sudah menerima sedekahmu bi husni niyatik wa ihfaqi shadaqatik, dikarenakan bagusnya niatmu dan kau juga sedekah secara sembunyi. Ini udah jarang sekarang ya, sedekah secara sembunyi. Kan kalau sedekah apa? Panggil ini dulu, apa? Wartawan dulu. Ya, nyalain kamera dulu ya. Mereka seperti itu. Ma'istafadu dan hadis. Banyak apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Al-awwal, yang pertama, fil hadithi ad-dalalatu ala anna Allah Ta'ala yujazil abda ala hasbi niyatihi fil khair. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah membalas
perbuatan seorang hamba sesuai kadar niat baiknya. Ya, kalau udah niat baik, udah benar. Ada administrasi Allah tidak mungkin salah. Udah tetap nyampe ke rekening pahalanya. Ya. Ada juga tuh kejadian. Bikin acara tahlilan. Ya, tuan rumah ngasih amplop nih buat ustaz. Ditaruhnya di berkah. Berkahnya banyak, salah satunya ada amplopnya. Ya. Nah, suruh bawa dah tuh. Ya, suruh bawa tuh muridnya dibawa nih. Kasihin, bawain ke rumah ustaz. Dibawain tuh berkah tuh banyak. Ya. Bilangin nih, sampein, ini ada amplop. Ternyata pas yang nyampein lupa. Nah, sama tuh ustaz tuh amplop apa tuh berkat dibagi-bagi sama tetangga. Ya, dibagi-bagi sama tetangga. Nah, ada yang lihat kemarin tuh kayaknya berkatnya dibagi-bagi deh. Itu ada amplopnya tuh. Itu ada amplopnya. Dia ceritakan kemarin tuh ada amplopnya kan. Nyampe gak kan? Gak ada katanya. Ada bagi-bagi sama tetangga. Dibagi ke siapa tuh? Mau ambil itu. Ya, itu orang udah dapat berkat, dapat amplop bukan dibalikin. Nah, dia mah nyangka wah ustaz baik banget ini. Ini ustaz mau infak kemana? Ya kan ya? Udah tenang, itu gak usah sedih. Tetap itu nyampe ke rekening pahala dia. Ya itu pelajaran juga sih. Ya masalah kasih. Bahlul. Apa nih? Yang kedua, wa fihi ibratun. Hadis ini juga mengandung nasihat dan mengandung pelajaran. Lil mu'minin anillah, bagi orang-orang yang berpaling dari Allah, bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bagi orang-orang yang berbuat dosa. Ada pencuri, ada pezina, ada juga orang yang bakhil. Bi an yatahawwala anil halatil madhumati ilal halatil mamduhati. Hendaknya dia pindah dari akhlak yang jelek, dari keadaan yang buruk, dari keadaan yang sering berbuat maksiat menjadi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma ya muhawwil ahwal, hawwil ahwalana wa ahwal muslimina ila ahsanil hal bi haulika wa quwwatika ya aziz ya mutakabbir. Allah, wahai Zat yang maha merubah keadaan, rubahlah keadaan kami kepada sebaik-baiknya keadaan. Amin. Allahumma amin. Kata itu yang ketiga, wa fi fadlu sadaqatis sirri. Ini adalah keutamaan sedekah sir, sedekah secara rahasia. Wa fadlul ikhlasi lillahi ta'ala, dan keutamaan ikhlas karena Allah. Allahu yaqbalu shadaqah, Allah menerima sedekahnya walau lam taqa mauqi'aha, meskipun ya enggak sampai tuh kepada orang miskin. Kan dia pada orang miskin, tapi ternyata salah alamat, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala idza kanat niyyatu khalisatan liwajhillahi taala, selama niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam kitab Bidayatul Hidayah, nanti ada 3 golongan yang dipanggil oleh Allah. Ya, orang kaya yang dermawan, ulama, sama orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati syahid, ya mujahid. Ini 3 kelompok ini nanti dipanggil ke hadapan Allah. Fulan bin fulan, maju ke hadapan Allah. Mau disidang, mau dihisab. Kau fulan bin fulan, kau habiskan untuk apa umurmu di dunia? Ya Allah, ya saya di dunia, saya habiskan masa muda saya untuk belajar agama. Setelah saya selesai belajar agama, saya berdakwah lillahi ta'ala, hanya karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Bohong. Kau dakwah bukan karena lillahi ta'ala, tapi kau dakwah biar dibilang kau pintar, biar dibilang kau adalah orang soleh. Ya, kau dakwah dikarenakan dunia, kau dakwah dikarenakan pangkat, masuk kau ke dalam neraka. Ya Allah. Alhamdulillah. Dipanggil kelompok yang kedua, fulan bin fulan, maju. Kau habiskan untuk apa usiamu? Ya Allah, usiaku aku habiskan untuk usaha, dan hasil usahaku aku infakkan karena Engkau. Apa kata Allah? Bohong. Kau sedekah bukan karena aku, tapi kau sedekah biar dibilang kau kaya, biar dibilang kau sultan, biar dibilang kau dermawan, biar dibilang kau orang baik. Itu pahala udah kau dapatkan itu. Kau dipuji kan pengen pujian kamu udah dipuji, udah dapat itu di dunia kamu. Ya, kalau dipuji-puji orang itu pahala kamu. Sekarang udah gak ada pahala, nyebur kau ke neraka. Ya Allah.
Dipanggil kelompok yang ketiga, fulan bin fulan, maju. Kau habiskan untuk apa usiamu di dunia? Ya Allah, aku habiskan untuk jihad li'ila'i kalimatillah. Aku berjihad karena Engkau ya Allah untuk menegakkan agama. Apa kata Allah? Bohong. Kau jihad agar dibilang kau hebat. Kau jihad agar dibilang kau pemberani. Ya, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Orang memuji engkau, orang menjadikan engkau pahlawan, itu yang kau inginkan. Sekarang tidak ada pahala untuk engkau, dia berkorban lagi. Na'udzubillah. Semoga kita semua termasuk orang selamat. Amin. Allahumma. Baik, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram. Sampailah kita kepada hadis yang ke-129. An Rafi' bin Khudayj radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rafi' bin Khudayj, semoga Allah meridhai beliau. Qala, dia berkata, kunna nusallil maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami salat maghrib bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna, kita pulang dari salat maghrib, wa innahu la yubsiru mawaqi'a dublih, sedangkan kami itu masih bisa melihat kepada tempat anak panah. Ya, artinya apa? Kami pulang salat maghrib itu masih belum gelap-gelap banget, masih ada cahaya. Kami selesai maghrib itu masih kelihatan tuh tempat-tempat anak panah, itu masih kelihatan. Ya, fiqhul hadis. Fikih dari hadis ini adalah yang pertama, al-mubadaratu bi sholatil maghrib. Jadi anjuran, perintah untuk cepat-cepat sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu jangan ditunda. Kalau udah benar-benar terbenam, ya sudah benar-benar datang waktu maghrib, langsung ada sholat sunnah dan langsung qomat, jangan lama-lama. Ya, bihaitsu yansariful insanu minha wadau bakin. Ya, sekiranya bubar maghrib itu masih ada cahaya, tidak gelap-gelap sekali. Ya, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya, qaul qadim itu kalau qaul qadim sholat maghrib itu ini masih agak panjang waktunya. Ya, sedangkan qaul jadid, mazhab Imam Syafi'i yang jadid, waktu maghrib itu sangat singkat. Jadi adzan, kemudian orang ke kamar mandi, bersih-bersih, ambil wudu, ya, sholat sunnah, kemudian sholat maghrib, maka selesai. Itu mazhab Imam Syafi'i yang jadid, yang baru. Ya, mazhab Imam Syafi'i yang jadid justru waktu maghrib cuma singkat. Jadi adzan, kemudian kadar orang ke kamar mandi, ya, bersih-bersih, ambil wudu, ya, kemudian sholat maghrib, maka udah selesai. Singkat jawabnya. Singkat, udah selesai itu maghrib. Itu mazhab Imam Syafi'i yang jadid. Akan tapi oleh ulama Syafi'iyah dianggap yang qadim itu yang lebih kuat. Maka ini ada beberapa hal itu bisa kita lihat dalam kitab At-Taqilatus Sadidah. Ya, itu ada beberapa hal justru ini kita mengikuti yang qadim. Kenapa? Karena dianggap oleh ulama Syafi'iyah itu dalilnya lebih kuat. Ya, jadi untuk maghrib ini kita ikut yang qadim. Nah, kadang-kadang kalau ikut yang jadid itu cuma sebentar doang, waktu maghrib sudah keluar. Ya, jadi kita ya kalau Ramadan kan agak lama juga kita ya makan dulu, ya. Makan dulu nyantai. Habis makan, iya mending kalau sholat karena sakit perut, kamar mandi dulu. Ya, wah itu kodoan semua itu kalau ikut yang jadid. Ya, untungnya ulama-ulama kita memilih. Ya, pendapat yang terpilih adalah dianggap qaul qadim itu yang lebih kuat. Jadi ada beberapa hal di antara maghrib kita ikut pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Jadi kira jelas seperti itu. Jadi intinya maghrib itu waktunya singkat, jangan ditunda-tunda. Perawi hadis ini adalah Rafi' bin Khudayj bin Rafi' al-Ausi al-Ansari. Jadi orang Ansar ini, ya, orang Madinah. Ta'akhara an Badrin di sigari sinni. Waktu perang Badar dia nggak ikut. Kenapa? Karena masih kecil. Jadi dalam perang Badar itu ada beberapa sahabat, ya, diantaranya Rafi' bin Khudayj,
kemudian Usamah bin Zaid. Ya, ada beberapa sahabat tuh yang ingin ikut perang, tapi dikarenakan masih kecil dilarang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya, masih umur 14 tahun, 15 tahun, ingin ikut perang dilarang dan lihat sahabat-sahabat umur 14 tahun, 15 tahun pikirannya apa? Bagaimana membela agama, bagaimana membela nabinya. Gak terima agama dinista. Ini sekarang umur 25 tahun, umur 28 tahun udah jenggotan masih aja nakal. Ya, gak ada tuh pikiran-pikiran bela agama, sibuk sama game. Ya kan? Ini sahabat-sahabat tuh 14 tahun, 15 tahun masih kecil-kecil, pikirannya bagaimana membela agama. Dikarenakan masih kecil kata Nabi, ya kan? Kita masih kecil. Ya, ditolak. Nabi, kita ini masih kecil tapi kita ahli. Nih, di antara kita ada yang ahli tombak, di antara kita ada yang ahli memanah. Bahkan tuh ada di antara mereka yang apa? Badannya digede-gedein. Saya masih kecil, saya bisa mengalahkan yang dia loh. Dia kepilih tuh ya Rasul. Tuh pulang kepilih tuh, ikut perang. Saya lawan dia, saya bisa menang. Saya jago bulat. Coba bulat, benar. Yang umur 17 kalah sama dia. Yang masih umur 14. Dikarenakan dia jago bulat, dia kamu masuk. Bayangin. Belasan tahun tuh masih anak-anak pikir bagaimana membela agama. Dan dia Abu Jahal. Ya Abu Jahal, pimpinan kafir itu mati masih apa? Mati dengan anak kecil, ya lebih besar itu Abu Jahal. Wah, ini anak kecil. Mu'ad dan Mu'awid umurnya masih belasan. Ini Mu'ad sama Mu'awid umurnya masih belasan. Ini cerita Abdurrahman bin Auf ketika perang. Ya, ketika perang dia berharap. Kenapa? Karena orang kafir begitu banyak, senjatanya komplit dan banyak senjatanya lengkap, pasukannya banyak. Dia berharap samping kanan kiri dia adalah sahabat yang kuat. Seenggaknya apa? Ya bisa bantuin dia lah. Seenggaknya bisa bantuin dia. Ternyata dia nengok ke kanan, ada bocah. Ke kiri juga bocah. Ya kata dia, ini boro-boro ngebantuin anak dia. Anak jagain dia berdua ini katanya. Ya, anak bakal jagain dia berdua masih bocah-bocah. Kemudian apa? Ternyata yang di samping kiri ngebisikin, ya Am, wahai paman, yang mana yang namanya Abu Jahal? Kaget. Ada apa yang nanya Abu Jahal? Aku dengar dia suka nyakitin Nabi. Aku nggak terima. Ya, bakal saya matiin dia atau saya terbunuh. Kaget loh. Ya Allah, ini bukan sembarangan kecil, ini anak macan ini. Ini anak macan. Oh, yang mana? Diam-diam ya kawan, jangan bilang-bilang sama di samping. Tenang dia, anak macan nih, bukan sembarang anak kecil. Yang di sebelah kanan bisik juga. Ya Am, wahai paman, yang mana namanya Abu Jahal? Ada apa yang namanya Abu Jahal? Aku dengar dia suka nyakitin Nabi Muhammad. Terus kamu mau ngapain? Aku mau bunuh dia atau aku yang terbunuh? Tunjuk no, yang namanya Abu Jahal. Tenang. Ya, yang tadinya khawatir ditenang. Wah, ini anak macan berdua ini, bukan sembarang anak kecil. Betul aja. Ini pas terjadi peperangan, berkecamuk peperangan, dibuat langsung seperti dua busur anak panah, langsung nyerang ke arah Abu Jahal. Diserang ke Abu Jahal berdua, tumbang Abu Jahal. Tumbang Abu Jahal. Tumbangnya siapa? Yang Mu'ad dan Mu'awid, anak kecil. Yang umurnya belum umur 20 tahun, masih umur belasan tahun. Ya, sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad, ya masih kecil tapi pikirannya bagaimana membela agama, bagaimana membela kehormatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru pas sudah gak berdaya, baru Abdullah bin Mas'ud yang naik ke tubuhnya dan membelah kepalanya Abu Jahal. Ketika mau naik tuh Abdullah bin Mas'ud kan sahabat kecil, pendek. Abdullah bin Mas'ud tuh pendek. Dulu pernah ditempeleng sama Abu Jahal. Dikarenakan baca Quran depan Ka'bah, tempeleng, robek. Kecil. Tempeleng sama Abu Jahal, tinggi besar. Ya, robek sih. Ngadu ke Nabi, ya Rasul, kupingku ya Rasul, robek ya Rasul. Ditampar oleh Abu Jahal. Apa kata Nabi? Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Ini Abdullah bin Mas'ud, ya Rasul, aku sakit. Kok kau senyum sih? Ngetawain. Ya, apa kata Nabi? Tenang, Abdullah bin Mas'ud. Ya, udun bil udun boroks. Ya, kuping akan dibalas dengan kuping, bonus kepala. Kata Nabi, kuping akan dibalas dengan kuping, bonus kepala. Ini, lama ini. Ini kasur lama kejadian lama. Tapi janji Nabi besar Muhammad nggak mungkin bohong. Nah,
ketika perang ini apa? Disorot-sorot dulu dari jauh oleh Abu Jahal, oleh Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Dia takutnya terkapar, bangun lagi, tabung lagi, pecah lagi. Ya, disorot-sorot dulu pakai tombak, takutnya masih kuat. Ya, apa kata Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud, ya, ini karena aku tidak berdaya aja, kau bisa mendatangi aku. Dinaikin badannya Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abu Jahal? Kau sekarang sedang naik ke tempat yang begitu mulia. Ya, Abdullah bin Mas'ud, ente sekarang lagi naik ke tempat yang sangat mulia. Sombong kan? Sombong. Udah nggak bisa apa-apa masih sombong tuh. Ya, Abdullah bin Mas'ud, kalau ente mau menggal aneh, jangan penggal dari sini. Nih penggal dari sini. Biar anak kelihatan hebat. Jangan penggal dari sini, tapi penggal dari sini. Biar anak kelihatan hebat. Dipenggal sama Abdullah bin Mas'ud. Terpisah tuh kepala dari jasad, mau dibawa ke gedean. Kecil, belum dimasuk. Ini gimana bawanya nih? Akhirnya apa? Kupingnya dipanah, tusuk pakai panah, baru diseret. Baru diseret, dibawa ke hadapan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi besar Muhammad? Udun bil udun waraksu. Kuping dibalas dengan kuping. Dan bonus kepala. Sallallahu alaihi Muhammad. Wassallallahu wasallim. Ya, wa syahida Uhudan wa ma ba'daha. Nah, sampai-sampai Nabi besar bersabda, apa kata Nabi? Fir'auna ummati asaddu min Fir'auna Musa. Fir'aun umatku lebih dahsyat, ya, lebih parah dibanding Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa, ya, pengen tenggelam, pengen tobat ya, pengen beriman tuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi udah terlambat, udah rombongan. Tapi ini Fir'aunnya Nabi besar Muhammad, siapa? Abu Jahal. Udah mau wafat masih aja sombong. Nah, ini Rafiq bin Khudaij waktu perang Badar gak boleh ikut Nabi. Kenapa? Masih kecil. Nah, wasa tidak Uhudan, baru nanti dia ikut perang Uhud. Ketika perang Uhud dia ikut. Ya, beliau meriwayatkan 78 hadis. Dan ketika perang Uhud dia terkena anak panah. Terbuka. Dan Nabi besar Muhammad bersabda, "Ana asyhadu laka yaumal qiyamah." Aku nanti akan menjadi saksimu nanti di hari kiamat. Aku jadi saksimu. Kau apa? Bahwasanya kau ikut perang Uhud. Aku jadi saksi. Meskipun kau tidak mati syahid, aku jadi saksi kau mati syahid. Dianggap mati syahid. Nah, asa ila zamani Abdul Malik bin Marwan. Hidupnya panjang. Sampai zamannya Abdul Malik bin Marwan. Tsumma taqadat jirahatu famata sanat arba' wa sab'ina wa umruhu sittu wa thamanina sanah. Ya. Nah, ini ketika zaman Malik bin Marwan baru ya bekas lukanya yang dulu ini apa? Terbuka lagi. Ya, terbuka lagi, darah keluar, akhirnya wafat. Ketika zamannya Abdul Malik bin Marwan, ketika itu usianya 86 tahun. Tua ya, 86 tahun. Ya, tapi tetap Nabi SAW jadi saksi dia. Maksudnya apa? Dia mati dalam keadaan syahid. Al-Fatihah. Amin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وعلمنا نافعا وزدنا عشان يكون قلبا خاشعا على مرضية فإنك رزق واسعا حلالا طيبا كثيرا ورزقا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه